Selamat siang. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas kelanjutan dari pertemuan ke-6. Jika di pertemuan ke-6 kita sudah membahas mengenai pendistribusian, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memusnahkan dan menarik sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Baik, dalam hal ini ada dua pokok pembahasan utama ya. Yang pertama kita adalah pembahasan tentang pemusnahan, yang kedua adalah tentang penarikan. Jadi pemusnahan dan penarikan itu adalah dua hal yang berbeda. Oke, jadi saya akan mulai dari yang pemusnahan dulu dan tapi sebelum itu kita akan mempelajari apa saja dasar hukumnya. Yang pertama adalah eh, peraturan BPOM ya, peraturan BPOM nomor 14 tahun 2019 tentang penarikan dan pemusnahan obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat mutu dan label. Yang kedua adalah Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Baik, kita lihat yang pertama masalah pemusnahan. Baik, apa definisi dari pemusnahan? Pemusnahan tentu kalau musnah kan berarti dirusak, dilenyapkan gitu ya. Jadi pemusnahan sendiri itu adalah perusakan dan pelenyapan terhadap apa saja obat, kemasannya, dan atau label yang tidak memenuhi standar. Tidak memenuhi standar apa saja? Keamanan, khasiat, mutu, dan label sehingga tidak dapat digunakan lagi. Jadi intinya di sini ya. Jadi intinya memusnahkan. Kenapa dimusnahkan? Karena nggak bisa digunakan lagi. Kenapa nggak bisa digunakan lagi? Karena nggak memenuhi standar keamanan, khasiat, mutu, dan label. Nah di sini di caranya adalah bagaimana? Ya dirusakkan, dilenyapkan semua hal yang tidak memenuhi standar tadi, apakah itu obatnya atau kemasannya atau labelnya ya. Jadi itu yang perlu kita tahu terkait dengan pemusnahan. Yang kedua, apa saja gitu ya kriterianya. Ya, tadi yang saya sampaikan ini kan masih dalam hal cakupannya yaitu keamanan, khasiat, mutu ya. Dan yang kita perlu tahu juga tidak memenuhi apa persyaratan mutu ya. Kalau misalnya obatnya sudah kadaluarsa, obatnya tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan atau dia terakhir dicabut izin edarnya. Jadi di sini kita bisa pelajari bahwa pemusnah ini sesuai dengan Permenkes 72 tahun 2016. 72 tahun 2016 disyaratkan bahwa ketika tidak memenuhi persyaratan mutu, sudah kadaluarsa, terus tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan lagi dan dicabut izin edarnya, maka di sini harus dilakukan namanya pemusnahan. Kembali lagi saya mengingatkan pemusnahan itu dirusakkan, tindakan perusakan dan pelenyapan. Kenapa? Karena intinya pada ujung ini ya, tidak dapat digunakan lagi. Baik, saya lanjutkan. Jenis wadah dan laba limbah medis kita tahu bahwa dalam pemusnahan itu banyak kategori sediaan. Apakah sediaan tersebut radioaktif, sangat infeksius, limbah infeksius, sitotoksik atau limbah kimia dan farmasi. Nah, di sini kalau misalnya limbahnya radioaktif maka kantong plastiknya warna merah dengan lambang seperti ini ya. Kalau sangat infeksius warnanya kuning ya dan juga limbah infeksius patologi dan anatomi juga kuning, lambangnya seperti ini. Sitotoksik obat-obat kanker itu dibuang di limbah dengan kantong plastik warna ungu, warnanya ada label seperti ini. Untuk limbah kimia dan farmasi dia kantong plastiknya warna coklat tanpa ada lambang. Baik, nah di sini metode pemusnahan itu banyak ya. Apakah dikembalikan pada distributor, terutama obat-obat yang keganasan sebaiknya sih dikembalikan aja ya. Terus apakah landfill yaitu ditimbun, artinya penempatan limbah langsung ke lahan penimbunan sampah. Jadi langsung ke tempat pembuangan sampah ya ditimbun langsung, ataukah imobilisasi limbah dengan enkapsulasi atau dalam hal ini memadatkannya dalam tong plastik atau besi. Ya, poin penting lagi metode pemusnahan yaitu imobilisasi limbah dengan inersiasi, yaitu pelepasan bahan-bahan pembungkus kertas atau karton plastik dari obat-obatan. Atau pembuangan melalui saluran pembuangan air di mana di sini obat-obat yang bisa sirup dibuang dengan air mengalir untuk membuang obat cair yang telah diencerkan. Terus dekomposisi kimiawi ini prosesnya sangat mahal karena dia memerlukan reaksi ya. Oke.
Metode yang lain yang digunakan ini bisa juga di rumah sakit ya, bisa juga dengan insinerasi suhu sedang dengan suhu minimum 850 derajat Celcius, di mana di sini pembakaran suhu sedang, atau insinerasi suhu tinggi, lebih tinggi dari 1000 derajat Celcius. Pembakarannya suhu tinggi. Nah, di sini pasti sudah hancur sekali ya. Semua yang dibakar, apalagi ini suhunya adalah suhunya sangat tinggi, 1000 derajat Celcius. Ini contoh-contoh metode pemusnahan. Nah, jadi berdasarkan kategori sediaannya, apakah itu sediaan padat, setengah padat, atau serbuk, ini metode pembuangannya bisa landfill, enkapsulasi, inersiasi, baik ataupun insinerasi suhu rendah dan tinggi. Untuk cairan dibuang dengan membuang ke saluran pembuangan limbah atau insinerasi tinggi. Untuk ampul itu bisa digiling atau digerus dan membuang cairan ke saluran pembuangan. Aerosol seperti ini bisa dengan metode pembuangan landfill atau enkapsulasi. Plastik, PVC atau kaca bisa dengan metode pembuangan landfill. Untuk kertas dan kardus bisa didaur ulang, dibakar atau landfill. Untuk obat-obat antiinfeksius ya, antiinfeksi, dia bisa dengan enkapsulasi, inersiasi atau insinerasi suhu rendah dan tinggi. Obat anti kanker ini bisa pengembalian ke pabrik atau insinerasi suhu sedang dan tinggi ya, karena obat-obat berbahaya ya. Jadi harus diinsinerasi pada suhu 850 sampai 1000. Obat-obatan yang diawasi bisa dengan enkapsulasi, inersiasi dan insinerasi suhu sedang dan tinggi. Disinfektan ya bisa saja langsung dibuang ke saluran pembuangan limbah. Nah, dalam hal ini tahapan pemusnahan sesuai yang ada di dalam Permenkes 72 tahun 16. Yang pertama adalah membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan. Jadi pertama buat dulu daftarnya. Kedua, siapkan berita acara pemusnahannya. Ya, berita acara nanti akan saya sampaikan apa saja isi berita acara, lalu mengkoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak yang terkait. Jadi misalnya butuh insinerasi dengan metode insinerasi, berarti kan perlu insenerator. Nah, ini harus dikoordinasi tempat-tempat yang memang ada inseneratornya. Terus menyiapkan tempat pemusnahannya, lalu melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku. Oke, nah jadi ini contoh berita acara pemusnahan, di mana dalam berita acaranya itu ada harus hari, tanggal, dan tempat lokasi pemusnahannya, pihak yang memusnahkan itu, dalam hal ini bisa juga pemilik izin edar, siapa saksinya, nama obatnya apa saja, bentuk sediaannya apa saja, nomor izin edarnya, jumlah obatnya, nomor batch, bagaimana cara memusnahkannya, dan nama dan tanda tangan pihak-pihak yang memusnahkan beserta saksi-saksinya. Oke, itu tadi terkait dengan pemusnahan ya. Nggak banyak. Lalu kita masuk ke penarikan. Jadi penarikan ini adalah definisinya proses penarikan obat yang telah diedarkan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan. Jadi yang tidak memenuhi standar eh, dan atau persyaratan keamanan, khasiat, mutu dan label. Jadi berbeda sekali ya dengan yang kita sudah bahas di sebelumnya. Kalau sebelumnya itu perusakan, pelenyapan gitu ya. Kalau ini penarikan. Nah, di sini yang melakukan penarikan itu adalah si pemilik izin edarnya ya, wajib melakukan penarikan terhadap obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan khasiat, keamanan, khasiat, mutu dan label. Jadi kalau nggak memenuhi keempat ini itu wajib dilakukan penarikan. Bisa satu batch atau beberapa atau seluruh batch ya, ini bisa dilakukan penarikan. Oke. Nah, penarikan ini sendiri ada dua ya. Pertama yang wajib. Sorry. Yang pertama itu yang wajib, yang kedua adalah yang mandiri. Nah, kita akan bahas yang pertama, yang wajib. Jadi penarikan wajib itu hasil sampling jika ditemukan. Ini biasanya penarikan wajib ini biasanya keluar dari BPOM ya, BPOM. Biasanya dengan kriteria misalnya ada hasil sampling dan pengujian, sistem kewaspadaan cepat, ada hasil verifikasi terhadap keluhan masyarakat, ataupun ada hasil kajian terhadap keamanan dan atau khasiat obat. Lalu adanya temuan hasil inspeksi. Oke, ada juga yang mandiri. Jadi kalau mandiri ini dilakukan oleh si pemilik izin edar tersebut. Dia menarik ini karena dia mendeteksi adanya resiko terhadap keamanan,
khasiat, mutu, dan label obat beredar. Instruksi penarikan mandiri disampaikan kepada fasilitas distribusi dan juga pelayanan kefarmasian dengan tembusan kepada Badan dan Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab di bidang kefarmasian. Jadi ada dua ya, bisa sih memang ada ditemukan seperti ini ya, ada 5 yang bisa mungkin ada laporan ke BPOM gitu ya, laporan dari BPOM terhadap 5 hal ini ataupun dari si pemilik izin edar tersebut dia sudah mendeteksi. Nah, itu bisa dilakukan secara wajib atau mandiri. Nah, di sini klasifikasi penarikan ini juga dibagi menjadi 3, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini penarikan obat yang tidak memenuhi standar ya. Penarikan obat yang tidak memenuhi standar ini klasifikasikan menjadi 3. Oke, yang pertama kelas 1 adalah obat yang apabila digunakan dapat mengakibatkan kematian. Jadi kalau misalnya obat tersebut mengakibatkan kematian, cacat permanen, cacat janin, atau efek yang serius, maka ini termasuk penarikan obat kelas 1. Contohnya apa saja? Misalnya obat itu tidak memenuhi persyaratan keamanan, terkontaminasi, seharusnya sedang steril kan nggak boleh terkontaminasi, ini terkontaminasi, ataupun pada sediaan oral yang dipersyaratkan itu terkontaminasi mikroba patogen ya, mengakibatkan sebuah penyakit. Terus terkontaminasi bahan kimia menyebabkan efek serius. Oke, ini beberapa contohnya saja. Jika dia bisa mengakibatkan kematian, cacat janin, atau efek yang serius, maka dia termasuk kelas 1. Ada juga yang kelas 2. Kelas 2 ini obat yang apabila digunakan dapat mengakibatkan penyakit atau pengobatan keliru yang dapat menimbulkan efek sementara bagi kesehatan dan dapat pulih kembali. Ini contohnya misalnya obat tersebut tidak ada jaminan sterilitas pada proses pembuatan. Nah, ini bisa mengakibatkan penyakit atau pengobatan yang keliru. Setelah itu juga label yang tidak lengkap atau salah cetak. Brosur atau leaflet salah informasi atau tidak lengkap. Ini jika ditemukan seperti ini dan mengakibatkan penyakit atau pengobatan yang keliru, tapi efeknya ini hanya sementara ya, kuncinya sementara. Kalau tadi yang kelas 1 kan dia permanen ya, dan bisa pulih kembali, maka ini termasuk kelas 2. Oke, kita lanjut. Ini penarikan obat yang kelas 3. Jadi kelas 3 itu dia obat yang tidak menimbulkan bahaya signifikan, ya, tidak menimbulkan bahaya signifikan terhadap kesehatan dan tidak termasuk dalam penarikan obat kelas 1 dan kelas 2. Contohnya misalnya jika obat tersebut labelnya tidak lengkap ya, labelnya tidak lengkap atau salah cetak ya, terkait tidak berhubungan ya dengan keamanan, khasiat atau mutu. Ini enggak terkait ini. Jadi dia hanya labelnya saja. Atau obat tidak memenuhi spesifikasi waktu hancur, volume terpindahkan atau derajat kesamaan sedia non steril. Ini termasuk kelas 3. Oke, nah dalam hal ini ketika memang ada penarikan obat, maka harus dilakukan publikasi. Jadi publikasi itu apa saja isinya? Yang pertama adalah identitas obat. Identitas obat yang tidak memenuhi standar itu dijelaskan dan atau persyaratan yang ditarik dan cakupan peredarannya. Kedua adalah batch yang ditarik. Kita harus tahu batch berapa, harus diberi keterangan batch yang ditarik itu batch berapa aja. Terus apa alasan penarikannya? Kenapa dia tidak memenuhi persyaratan atau standar? Terus jangkauan penarikan obat tidak memenuhi standar dan atau persyaratan. Jadi yang mana saja gitu ya? Apakah di daerah-daerah tertentu atau seluruhnya gitu ya, seluruh Indonesia misalnya gitu. Terus informasi panduan bagi masyarakat atau tenaga kesehatan bila menemukan, memiliki dan atau telah mengkonsumsi tersebut. Nah, jika memang ada masyarakat atau tenaga kesehatan menemukan, memiliki atau mengkonsumsi, maka harus ada informasi bagaimana melakukan pengembalian gitu ya. Apakah melalui apotek tertentu atau melalui ya saya kurang bisa jelaskan di sini. Yang pastinya harus ada informasi panduan ya untuk mengembalikan obat yang harusnya ditarik. Oke. Demikian yang saya bisa jelaskan terkait dengan pemusnahan dan penarikan. Semoga ini membantu Anda semua dalam memahami materi ke-6. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.